Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, kepada para sahabat, keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratu Anissa, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah yang terhormat Ibu Umdatul Hasanah, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dan tidak lupa hadirin rahimakumullah yang saya cintai. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu aunil akhi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama ia bisa menolong saudara-saudaranya. Di dalam hadis ini Allah memerintahkan kita untuk saling berbagi, beramal saleh, dan dengan disertai rasa ikhlas. Karena apa? Karena ikhlas sendiri merupakan nyawa dari segala pekerjaan. Ikhlas sendiri di sini dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain hanya karena Allah Ta'ala. Artinya kita percuma gitu berbuat baik, sebesar apapun perbuatan baik kita akan percuma dan sia-sia jika dilakukannya tidak disertai dengan rasa ikhlas. Seperti cerita Rasulullah SAW bahwa dulu ia didatangi oleh salah satu pria yang menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa amal ibadahnya itu kayak sedekahnya sia-sia. Kenapa? Karena malam pertama sebelum ia bersedekah, ia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Hamba ingin bersedekah, namun hamba takut sedekah hamba itu kepada orang yang salah. Akhirnya keesokan harinya ia bertemu dengan salah satu seorang. Akhirnya dia memberikan sedekah. Lalu tidak lama kemudian ada beberapa warga yang berkata bahwa seorang pencuri telah diberikan sedekah. Malam kedua ia pun melakukan seperti malam pertama, yaitu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta petunjuk kepada Allah agar tidak memberikan sedekah kepada orang yang salah. Lalu keesokan harinya lelaki tersebut bertemu dengan salah satu seorang perempuan. Akhirnya langsunglah diberikan sedekah. Tidak lama kemudian ada beberapa warga yang memberitahukannya bahwa ada seorang pelacur yang diberikan sedekah. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan berpikir bahwa ya Allah, hamba telah melakukan sedekah, namun hamba takut sedekah ini tidak diterima. Akhirnya malam ketiga beliau pasrah dan meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia ingin diberikan petunjuk. Yang terakhir kalinya beliau pasrah, ya Allah, berikanlah hamba petunjuk agar tidak memberikan sedekah kepada orang yang salah lagi. Akhirnya keesokan harinya beliau bertemu dengan seorang lelaki parubaya. Lalu langsunglah diberikan sedekah olehnya. Namun lelaki parubaya itu kayak cuma hanya terdiam, berdiri lalu pergi. Lalu tidak lama kemudian keluarga pun berkata kembali, ada seseorang parubaya yang kaya raya telah diberikan sedekah. Lalu dia masuk rumah dan menangis terseduh-seduh. Lalu dia ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sedekah hamba ini diterima oleh Allah? Lalu Allah mengirimkan salah satu malaikat dan ingin memberikan malaikat untuk memberitahu kepada salah satu umat Rasulullah tersebut, wahai Rasulullah, beritahulah kepada umatmu bahwa ketiga-tiga sedekahnya itu diterima. Karena apa? Karena alasannya yang pertama, beliau telah mencegah seseorang untuk mencuri, dan yang kedua, beliau telah mencegah juga seseorang untuk melakukan dosa besar, yaitu perzinahan, dan yang ketiga, beliau telah menyadarkan bahwa sedekah itu sekecil apapun itu tuh kayak
harus ikhlas gitu, tidak memandang bulu. Akhirnya seperti apa ya, kayak umpamanya gini, kita ingin mengisi ember besar, tapi ember tersebut tidak terisi. Kenapa? Karena ember tersebut bolong. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita usaha yang kita lakukan dan bagaimanapun caranya percuma gitu. Maksudnya kayak ember tersebut nggak bakalan terisi penuh. Karena apa? Karena ember tersebut bolong. Mudah-mudahan dengan cerita tadi kita bisa menjadi hamba Allah yang muhsin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada sedikit pesan dari saya yang ingin disampaikan. Pesannya itu, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Artinya, sebab dalam kebaikan itu belum tentu ada keikhlasan. Benar apa benar Bu Ibu? Saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para hadirin yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu di sini, yang telah menyempatkan untuk hadir mendengarkan sedikit ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.